Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal manajerial karena udah lama banget kita nggak bahas soal manajerial. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Di perusahaan tempat Anda bekerja saat ini memiliki tingkat disiplin dan aturan yang cukup ketat, di mana setiap karyawan diminta untuk mampu bekerja cepat dan menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan dengan baik. Anda merupakan seorang karyawan baru yang tentu saja belum terlalu terbiasa akan hal tersebut. Dalam melakukan semua pekerjaan Anda di kantor, hal apa yang Anda lakukan? Oke, kita lihat opsinya. A lebih suka jika bekerja dengan suasana kelompok dan bisa saling bertukar pikiran. B. Lebih suka bekerja sendiri dan fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang diemban. C. Melibatkan teman-teman dalam setiap hal-hal kecil terkait pekerjaan yang ada. D. Tekun, teliti, dan bekerja sampai semua pekerjaan dapat cepat terselesaikan. Oke teman-teman. Nah, ketekunan dan ketelitian dalam bekerja itu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan profesionalisme dalam bekerja ya teman-teman. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bekerja cepat dan juga menyelesaikan semua tugas dengan baik, yaitu harus tekun, teliti, dan bekerja sampai dengan tuntas teman-teman ya. Jadi soal ini poin tertingginya itu adalah yang D, poin 4. Kemudian poin 3 itu adalah yang A. Untuk poin 2 itu adalah yang C dan poin satunya adalah yang B, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 2. Kita baca pertanyaannya. Anda sedang bersiap-siap untuk pulang dari kantor, tiba-tiba atasan meminta Anda untuk lembur mengerjakan sebuah laporan untuk dipresentasikan besok. Sementara itu, Anda harus mengambil obat ibu Anda di apotek yang akan tutup 1 jam lagi. Apakah tindakan Anda? Kita lihat dulu opsinya. A. Mengambil obat terlebih dahulu, baru kembali ke kantor untuk mengerjakan laporan. B. Mengurungkan niat untuk mengambil obat karena Anda akan mengerjakan laporan yang menjadi prioritas Anda saat ini. C. Mengkonfirmasi apotek untuk tutup lebih lambat dan menunggu Anda selesai mengerjakan laporan. D. Meminta atasan untuk membawa pekerjaan kantor ke rumah sehingga Anda bisa mengambil obat di apotek dalam perjalanan pulang. Oke teman-teman, karena apotek akan segera tutup, maka sebaiknya kita ambil obatnya terlebih dahulu dan kembali ke kantor setelahnya. Nah, jadi kan ada yang sama-sama urgent teman-teman. Yaitu yang pertama, harus kita harus lembur untuk sebuah laporan yang akan dipresentasikan besok. Dan di sisi lain, kita juga harus mengambil obat ibu kita di apotek yang mana akan tutup 1 jam lagi. Jadi di sini kita bandingkan mana nih prioritas yang benar-benar urgent, teman-teman. Nah, otomatis yang urgent tuh yang harus dilakukan adalah ambil obatnya dahulu, teman-teman. Ambil obat, tapi kan tapi nanti balik lagi ke kantor untuk lanjut membuat laporan, teman-teman. Jadi di sini 2 masalah yang bisa teratasi ya. Jadi enggak apa ya, kan ambil obat cuma sebentar ya, teman-teman, kan nggak makan waktu sampai berjam-jam seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Mengambil obat terlebih dahulu baru kembali ke kantor untuk mengerjakan laporan. Kemudian untuk poin 3 itu adalah yang D. Dan poin 2 itu adalah yang B, serta poin satunya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang dosen. Saat sedang mengajar, atasan Anda meminta Anda untuk mengikuti rapat karena rapat tersebut terkait dengan unit Anda dan hanya Anda yang mengetahui secara pasti terkait dengan hal-hal yang akan didiskusikan di rapat tersebut. Dalam hal tersebut, yang akan Anda lakukan? Kita lihat opsinya. A. Mengajar terlebih dahulu lalu mengikuti rapat. B. Meminta maaf kepada mahasiswa dan segera mengikuti rapat. C. Memberi tugas kepada mahasiswa sementara Anda mengikuti rapat, kemudian kembali mengajar setelah rapat selesai. Dia meminta kepada atasan untuk meminta teman lain yang sekiranya juga menguasai hal yang akan dirapatkan karena Anda sedang mengajar. Oke, ini soal nomor 3 sama seperti soal nomor 2 yang mana dihadapkan dengan 2 permasalahan dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini kita sedang mengajar ya. Terus di satu sisi atasan kita menyuruh kita rapat yang mana hal yang terkait
terhadap rapat tersebut itu hanya kita yang mengetahui secara pasti. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang mana? Nah, rapat tersebut itu kan bersifat penting ya, maka kita harus tetap mengikutinya. Namun, saat kita meninggalkan mahasiswa, maka jawaban yang paling win-win solution itu adalah memberikan tugas sambil menunggu kembali. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, poinnya 4. Memberi tugas kepada mahasiswa, jadi mahasiswanya itu tetap berada di dalam ruangan dan tetap belajar, teman-teman. Dan di samping itu kita bisa mengikuti rapat dan bisa lagi kembali mengajar setelah rapat selesai. Nah, itu makanya dikatakan win-win solution. Jadi, dua masalah tersebut bisa teratasi dalam waktu yang bersamaan, teman-teman. Nah, untuk soal ini, poin tertinggi itu adalah yang C, poin tiganya adalah yang B, kemudian poin 2 itu adalah yang D, dan poin satunya adalah maaf teman-teman, poin satunya itu, oh ya, poin satunya adalah yang A. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, next lanjut ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Anda adalah seorang ketua sebuah organisasi yang cukup disegani di wilayah Anda. Pada suatu hari, Anda harus menghadiri acara di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama. Kedua acara tersebut penting karena acara tersebut diadakan oleh pemangku kepentingan organisasi Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah, oke, kita baca dulu opsinya. A. Menghadiri kedua acara tersebut tidak sepenuhnya, yang penting dapat menghadiri keduanya. B. Memilih acara satu dibanding dengan yang lain karena Anda merasa lebih dekat dengan yang mengadakan acaranya. C. Mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang mengadakan acara terkait kehadiran Anda, lalu menghadiri kedua acara tersebut. D. Memilih salah satu acara berdasarkan prioritas. Nah, soal nomor 4 itu sama seperti soal nomor 2 dan nomor 3. Kita dihadapkan oleh dua masalah dalam waktu yang bersamaan, teman-teman. Nah, di sini kita punya suatu hari ya, harus menghadiri acara di dua tempat yang berbeda tapi waktu yang sama. Nah, ternyata kedua acara tersebut sama-sama penting, teman-teman. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Oke, berbeda dengan soal sebelumnya ya, dalam soal ini itu dijelaskan bahwa kedua acaranya sangat penting dan tidak dijelaskan apa pilihan acaranya. Karena ditekankan pada kedua acara penting, maka kita tidak bisa memilih dan harus menghadiri kedua acara secara bergantian. Maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, teman-teman. Mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada yang mengadakan acara terkait kehadiran Anda, lalu menghadiri kedua acara tersebut. Oke, teman-teman, berarti di sini jawaban yang tertinggi itu adalah yang C ya. Jadi kita konfirmasi dulu terhadap kepada orang yang mengadakan acara tersebut terkait kehadiran kita. Mungkin kita bilang kita bisa hadir di acaranya itu sekitar jam sekian karena ada event yang lain kayak gitu, teman-teman ya. Jadi maka lebih win-win solution untuk soal nomor 4 ini. Karena apa? Acaranya itu sama-sama penting, harus dihadiri ya. Nah, jadi untuk poin 3 itu adalah yang A, poin 2 itu adalah yang D. Dan poin 1 adalah yang B. Oke, teman-teman, next kita ke soal yang terakhir. Oke, lanjut ya ke soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Saya dimintai pendapat oleh atasan saya terkait sebuah permasalahan yang ada di kantor saya. Saya akan, kita baca dulu opsinya, A. Mencoba memberanikan pendapat sesuai solusi yang pernah digunakan pada permasalahan itu. B. Menyarankan atasan untuk bertanya pada teman yang lebih berpengalaman. C. Memberikan solusi yang baru dan efektif menyelesaikan permasalahan. D. Tidak bisa memberikan pendapat karena permasalahan tersebut asing buat saya. Oke, ide yang berkualitas itu dicirikan dengan ide yang original, teman-teman, dan bisa memberikan solusi. Nah, itu adalah suatu ide yang baik ya, teman-teman. Nah, untuk soal ini jawaban yang tepat itu jelas yang C. Memberikan solusi yang baru dan efektif menyelesaikan permasalahan. Nah, ini poinnya 4. Kemudian untuk poin 3 itu adalah yang A. Kemudian poin 2 adalah yang B dan poin satunya adalah yang D. Jadi, jika kita dimintai pendapat oleh atasan terkait sebuah permasalahan yang ada di kantor, maka kita harus memberikan solusi yang baru ya, teman-teman. Jadi, kita kreatif dan juga efektif dalam menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, oke teman-teman, segitu aja ya 5 soal dari aku terkait persiapan P3K, semoga bisa membantu kalian.
Dan aku saranin banget untuk kalian bergabung ke tryout Sobat P3K karena kalian bisa manajemen waktu kalian dan bisa tes kemampuan kalian udah sejauh mana. Selain dari tryoutnya Sobat P3K, aku juga punya kumpulan soal yang aku rangkum semua di dalam ebook terbaru aku yang mana ada edisi 1 dan edisi 2. Buat kalian yang misalnya mau beli, bisa order di nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di description box aku. Kemudian teman-teman untuk bimbel ini banyak banget yang bertanya kapan dibuka, kapan dibuka. Nah teman-teman masih dalam proses penyusunan dan memakan waktu yang sangat lama banget nih sepertinya ya. Intinya kalau sudah selesai aku bakalan infoin lagi ke kalian di YouTube aku. Oke teman-teman, segitu aja dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku dan yang udah subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.